Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda dan rekan saya Rizka. Di sini kami ingin mempresentasikan mekanisme infeksi virus H5N1. Mengenal virus H5N1. Virus H5N1 atau yang dilazim dikenal sebagai virus flu burung avian influenza pernah mewabah di beberapa tempat di dunia. Virus ini pada awalnya hanya menginfeksi unggas, namun karena kemampuannya melakukan mutasi, virus ini dapat menular dan bahkan mengakibatkan kematian pada manusia. Indonesia tergolong kawasan yang rawan terhadap serangan flu burung. Salah satu penyebab kerawanan terhadap wabah ini adalah masyarakat kita secara tradisional memelihara unggas atau burung di sekitar tempat tinggalnya. Pemeliharaan seperti itu dilakukan karena jumlah unggas yang dimiliki pada umumnya sedikit. Di sini ada gambar avian flu virus H5N1. Di sini ada Na, Nerua minides, M2, ion channel, Ha, hemaglutinin, matris protein, lipid bilayer, RNA, 8 segments. Virus H5N1 telah dinyatakan berbahaya karena menginfeksi manusia ataupun hewan. Virus yang juga dikenal dengan nama virus influenza A ini merupakan virus penyebab epidemik pada ternak dan binatang yang disebut epizootik, tetapi juga dapat menginfeksi binatang dari berbagai spesies pada area yang sangat luas atau pazootik. Virus flu burung H5N1 yang sangat ganas dikenali sebagai virus high pathogenic H5N1. Avian influenza A HPAI pertama diketahui menjangkit sekelompok ayam dan Skotlandia pada tahun 1959. Virus flu burung yang sangat patogen HPAI H5N1 yang bersifat panzootik pada unggas terus menyebar dan menimbulkan tantangan besar bagi kesehatan hewan dan manusia. 50,260. Sejak pandemi virus influenza berasal dari virus flu burung 252, virus HPAI H5N1 harus dianggap sebagai ancaman pandemi yang berpotensi serius. Pandemi virus influenza baru di abad ke-21 adalah suatu kepastian, tetapi apakah H5N1 akan menjadi virus pandemi berikutnya masih jauh dari pasti. Apa yang sudah benar bagaimanapun adalah bahwa virus H5N1 membawa kerugian besar pada industri unggas di banyak negara berkembang. Flu burung merupakan sejenis penyakit influenza mikroorganisme penyebab adalah virus. Keberadaan virus di alam dapat dikatakan melayang bersama percikan atau partikel-partikel air atau cairan. Di udara istilah populernya droplet, tetapi dapat pula melekat pada permukaan benda-benda di sekeliling kita, seperti pakaian bahkan kulit kita. Namun, virus hanya dapat hidup yang tumbuh ketika ia menginfeksi organisme lain yang hidup sehingga dapat dikatakan bahwa proses invasi merupakan suatu prasyarat bagi kelangsungan hidup virus. Virus yang muncul pada saat itu sangat berbeda dengan virus H5N1 yang ditemukan sekarang. Jenis dominan dari virus H5N1 yang muncul pada tahun 2004 mampu membentuk gen tipe Z sebagai hasil evolusi virus yang muncul di tahun 2002. Virus H5N1 termasuk virus influenza A yang inangnya adalah burung yang hidup di air, aquatic bird. Berikut merupakan gambar cara mencegah agar terinfeksi dari flu burung atau virus H5N1. Dalam upaya mencegah terjadinya infeksi virus kepada manusia yang para peneliti mencoba memahami sifat virus dengan cara memasukkan asam amino dari virus flu Spanyol H1N1 ke dalam H5N1. Pemasukan asam amino methionine akan membuat protein hemaglutinin H5N1 tidak aktif, sehingga hemaglutinin kehilangan kemampuannya untuk mengenali reseptor inang. Proses penyisipan methionine dapat dilakukan secara in vitro hemaglutinin dari virus yang telah kehilangan kemampuannya
tersebut dapat berfungsi sebagai vaksin. Ketika dilakukan penelitian secara in vivo dengan memberi seseorang vaksin, objek penelitian tetap sehat meskipun ditempatkan dalam satu ruangan bersama objek yang terinfeksi flu burung. Pada Januari 2004, di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Jawa Barat atau Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta, dilaporkan terjadi kematian ayam dalam jumlah yang luar biasa. Jumlah unggas yang mati akibat flu burung yang terjadi di 10 provinsi diperkirakan 3.842.275 ekor, dan yang paling tinggi adalah di Jawa Barat sebesar 1.541.427 ekor. Pada awalnya kematian tersebut diduga akibat virus Newcastle disease, tetapi Departemen Pertanian kemudian mengukuh dan penyebabnya adalah flu burung. Kenaikan tingkat virus influenza H5N1 terhadap manusia diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya diantaranya adalah karena peningkatan kemampuan hemaglutinin virus sebagai akibat dari proses mutasi pada multiple cellular protease yang menghasilkan enzim yang berperan dalam proses penghancuran dinding selinang. Proses mutasi pada multiple cellular protease adalah hasil substitusi spesifik polimerase yang terjadi pada dasar protein-protein yang menguntungkan proses replikasi virus. Selain itu terjadi pula substitusi pada non-struktural protein yang meningkatkan kemampuan menghambat dari interferon, sitokin, dan tumor necrosis. Faktor A. Kenaikan virulensi virus pada manusia dapat terjadi pula pada hewan babi. Ini adalah contoh perjalanan virus flu burung hingga terinfeksi pada manusia. Sementara virus H5N1 menular secara zoonosis dari unggas yang terinfeksi ke manusia seringkali dengan konsekuensi yang fatal. Penularan tersebut tetap tidak efisien meskipun virus bereplikasi secara efisien pada manusia yang sakit. Virus tersebut belum beradaptasi dengan penularannya dari manusia ke manusia yang efisien. Oleh karena itu, H5N1 terus menentang pemahaman kita tentang penularan virus dan influenza antispesies. Di sini kami meninjau biologi dan ekologi virus HPAI H5N1 dalam konteks yang lebih luas dari virus influenza hewan dan manusia secara umum. Kami membahas opsi untuk mengendalikan penularan H5N1 pada hewan dan manusia, menilai risiko pandeminya. Dari keputusan telah luas dikenal 3 tipe virus influenza, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Virus influenza tipe A terdiri beberapa tipe strain, yaitu H1N1, H3N2, H5N1, H7N7, H9N. Saat ini penyebab flu burung adalah high pathogenic avian influenza virus, strain H5N1, H. hemagglutinin, N. neuramidase. Virus influenza tipe A H5N1 merupakan penyebab wabah flu burung pada unggas. Secara umum, virus flu burung tidak menyerang manusia, namun dalam perkembangan beberapa tipe tertentu dapat mengalami mutasi dan lebih ganas dan menyerang manusia. Masa inkubasi virus influenza bervariasi antara 1 hingga 7 dengan rata-rata 3 hari. Virus influenza adalah partikel berselubung dan berbentuk bulat atau bulat panjang. Sifat virus ini yaitu dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Dalam tubuh dan di kotoran fases unggas yang sakit, virus tersebut dapat bertahan lebih lama, tapi akan mati pada pemanasan 56 derajat Celcius selama 3 jam atau 60 derajat Celcius selama 30 menit atau 80 derajat Celcius selama 1 jam. Pada telur ayam, virus akan mati pada suhu 64 derajat Celcius dalam waktu selama 4,5 menit. Virus juga bisa mati dengan deterjen atau disinfektan seperti formalin maupun cairan yang mengandung yodium dan alkohol.
Jika dibandingkan dengan kejadian wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, flu burung lebih sedikit kasusnya dari 25 kasus di seluruh dunia. 19 orang meninggal dunia yang berarti bahwa case fatality rate atau CFR bernilai 76%, sedangkan pada 8.098 kasus penyakit SARS kedepannya 774 orang meninggal dunia yang berarti nilai CFR-nya adalah 9,6% saja. Penyebab flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, burung. Namun, beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Di tahun 2021, pemerintah Cina juga melaporkan bahwa terdapat penularan virus flu burung jenis baru yaitu jenis H10N3. Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas dan terinfeksi virus ini. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi flu burung adalah menyentuh unggas, menyentuh kotoran, menghirup percikan, mengonsumsi dagingnya atau telurnya. Penularan antar manusia diduga juga dapat terjadi, tetapi belum jelas mekanisme dan cara penularannya. Seorang lebih berisiko terinfeksi virus flu burung jika memiliki faktor-faktor berikut, yaitu bekerja sebagai peternak unggas, bekerja sebagai tim medis yang merawat penderita flu burung, memiliki anggota keluarga yang menderita flu burung, pergi ke daerah atau tempat terjadinya infeksi flu burung, berada di dekat dengan unggas yang terinfeksi, sering mengonsumsi daging dan telur unggas yang tidak matang. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 3-5 hari terpapar virus ini. Gejala yang timbul dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Meskipun kadang orang yang terinfeksi virus flu burung bisa tidak merasakan gejala apapun, tetapi secara umum penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair, dan tersumbat sesak nafas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.